Boys, your friendly neighborhood Peter Parker here. Kembali lagi dengan konten Biji Sanji yang membahas game, komik, film, anime, dan pop culture lainnya. Ya, Sony baru saja merilis trailer Spider-Man No Way Home. Basically homeless gitu. BTW, ini pertama kalinya aku membahas Spider-Man di channel aku ya. Ya, masa Peter Parker nggak bahas Spider-Man, ya kan? Bagi yang belum nonton trailernya, silahkan ditonton. Ya, inilah bedah trailer Spider-Man No Way Home. Jadi, setelah nonton trailer Spider-Man itu, ya gimana ya? Pertama, hype sih, karena ditampilin ada Doc Ock yang diperankan oleh Alfred Molina. Tapi setelah aku pikir-pikir, kayaknya bakalan berpotensi mengecewakan. Kenapa? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, plot. Plot cerita Spider-Man No Way Home ini berasal dari lanjutan post-credit scene Spider-Man Far From Home yang dimana Jonah J. Jameson mendoxing Spider-Man. Jadi semua orang tahu Peter Parker itu Spider-Man. Ditahan polisi karena ngebunuh Mysterio. Terus orang terdekat Peter juga ikut terdampak pada dikerumuni media. Pokoknya mengganggu banget lah ya. Nah, si Peter ini mencoba memperbaiki semuanya dengan dukun kebanggaan kita, Doctor Strange. Peter meminta ke Doctor Strange agar semua keadaan di mana Mysterio tidak pernah mendoxing Peter Parker. Terus Doctor Strange mau menolong Peter dan dia memulai ritualnya. Spell yang dibuat Doctor Strange yaitu agar semua orang melupakan Peter Parker. Ya, semuanya. Tetapi spellnya malah diganggu Peter karena keegoisannya yang ingin MJ, Ned, dan Bibi May tidak lupa. Dan setelah melakukan ritual dan boom, spell rusak dan muncullah multiverse. Ya, di sini aku yang nggak sukanya. Plot dari Spider-Man No Way Home itu berasal dari kebodohan Peter itu sendiri. Aku kurang suka model cerita kayak begini. Kayak buat masalah sendiri, nyelesain masalah sendiri. Beda kayak Spider-Man Into the Spider-Verse yang plot multiverse-nya karena Kingpin ingin bertemu keluarganya. Padahal Wong udah memperingati Doctor Strange untuk tidak ngeluarin spell aneh-aneh, malah dilanggar oleh Doctor Strange itu sendiri. BTW cerita ini referensinya dari komik Spider-Man One More Day, yang cerita sesudah Civil War di mana Peter mereveal identitas aslinya, yang berdampak pada orang terdekatnya sehingga Peter terpaksa menjual dirinya kepada Mephisto. Yang dimana cerita ini banyak menuai kontroversi dan banyak orang yang nggak suka. Yakinkah Marvel mengadaptasi cerita ini ke live action? Yang kedua, Doctor Strange. Dari trailer yang aku tonton, peran dari Doctor Strange ini kayak Iron Man di film Homecoming sebagai mentor Peter. Yang dimana aku merasa ini agak aneh. Karena menurut aku nggak nyambung aja gitu. Doctor Strange itu kemampuannya magis, sedangkan Spider-Man itu kemampuannya science fiction. Terus di sini ada Peter dan Doctor Strange berhadap-hadapan. Apakah mereka sedang latih tanding atau emang lagi berantem? Please lah jangan buat Spider-Man juga bisa magic. Aku lebih suka Spider-Man itu beraksi solo kayak di Far From Home. Ya karena ini filmnya Spider-Man. Dan itu juga kayaknya aneh banget Doctor Strange juga ikut melawan musuh-musuh Spider-Man karena menurut aku itu lawannya nggak levelnya Doctor Strange. Doctor Strange itu lawannya selevel kayak Dormammu, Mephisto, Thanos, dan lain-lain. Masa lawannya Green Goblin sekali dipukul langsung pisah jiwa sama badannya. Aku juga udah tahu Doctor Strange bakalan hadir di film Spider-Man. Ekspektasi aku sebelum trailer rilis peran Doctor Strange itu ya kayak sebagai pintu menuju multiverse saja, kira-kira sama perannya kayak di film Thor Ragnarok lah, cuman nganterin Thor ke bapaknya. Setelah nonton trailer ini, kalau misalnya Doctor Strange nggak membantu apa-apa atau perannya dikit banget ke Spider-Man, rasanya aneh banget karena dia juga salah satu yang bertanggung jawab atas kacaunya multiverse sesuai plotnya. Kalau misalnya plot dari multiverse ini kacau bukan dari Doctor Strange melainkan dari villainnya,
Masih masuk akal kalau Doctor Strange itu perannya sedikit, karena Doctor Strange juga ada tanggung jawab yang lain, kayak di series What If atau di film Doctor Strange Multiverse of Madness. Terus ada lagi yang berteori bahwa yang Peter temui itu bukan Doctor Strange, melainkan Mephisto. Gue masih nggak ngerti lagi apa urusan Mephisto sama Spider-Man. Punya dendam apaan sih Mephisto sama Spider-Man sampai-sampai multiverse jadi kacau. Yang ketiga, Sinister Six. Dari trailer kita udah tahu bahwa musuh Spider-Man itu bukan cuma satu. Dari penampakan trailernya itu yang spekulasinya ada Electro, Sandman, Green Goblin, Doc Ock, dan penampakan nggak jelas ini banyak orang bilang ini Lizardman. Aku nggak tahu kenapa banyak orang beranggapan itu Lizardman. Di sini ini nggak jelas gitu, tapi mari kita anggap aja itu Lizardman. Ya, jadi total penampakan musuhnya ada 5. Yang satu belum di reveal, nggak tahu siapa. Nah, ini yang jadi masalahnya. Seperti di film Spider-Man 3 dan The Amazing Spider-Man 2, memasukkan 2 villain saja itu membuat filmnya jadi burik dan ratingnya jadi hancur. Tapi kalau di film Spider-Man Into the Spider-Verse, Sinister Six-nya eksekusinya bagus. Ya, walaupun villain yang berkesan cuma Kingpin, Doc Ock, dan Prowler. Yang selebihnya cuma kacungnya Kingpin, tapi oke lah. Semoga kesalahan di film sebelumnya nggak terulang lagi ya. Ya, intinya motif Sinister Six ini jelas lah kenapa dia melawan Spider-Man. Nggak kayak di film sebelumnya. Benci Spider-Man karena ngedit foto, iseng pengen ubah satu kota jadi reptil, kecewa karena Spider-Man lupa malu, atau karena nggak dikasih darah sampai harus bunuh pacar orang. Lah, ini kenapa pada bahas film sebelumnya? Oh ya, sorry. Jadi motif Sinister Six itu untuk melawan Spider-Man itu apa? Kenapa dia melawan Spider-Man yang cuma pengen kehidupannya damai tanpa orang tahu dia Spider-Man? Semoga bisa dijelaskan di film dengan penjelasan yang masuk akal. Keempat, Spider-Man pendahulu. Nah, kalau ditanya apakah Spider-Man sebelum Tom Holland bakalan muncul di film ini, bukan bakalan muncul atau tidak lagi itu. Spider-Man yang terdahulu harus muncul. Kenapa? Pertama, di internet orang sudah banyak buat meme Tobey Maguire sama Andrew Garfield di dunia MCU. Ekspektasi orang pada tinggi semua, konsep multiverse dan kemunculan aktor lama kayak Alfred Molina. Itu udah menambah bukti bahwa Spider-Man Tobey ada di film ini. Kalau sampai nggak ada, ya pasti banyak yang kecewa lah. Masa mereka bisa munculin J.K. Simmons dan Alfred Molina sedangkan Tobey Maguire nggak bisa. Ya, jadi yang aku khawatirkan dari film ini adalah mencoba kesuksesan Spider-Man Into the Spider-Verse, tetapi eksekusinya yang mengecewakan karena menggunakan gimmick nostalgia, musuh yang banyak, dan konsep multiverse. Tapi ya balik lagi ke Marvelnya, bisa aja bagus kan ini baru trailer baru. Oh ya, aku ada kepikiran video baru, yaitu kalau aku nggak begitu suka dengan Spider-Man versi MCU. Mau tahu alasannya? Jika total like dan dislike-nya mencapai 16 biji, maka aku buatin dah tuh videonya. Ya, sekian dari aku, kritik dan keluhan aku tentang Spider-Man No Way Home. Gimana pendapat kalian? Ada yang tidak setuju dengan pendapat aku atau ada yang misinformasi yang aku sampaikan? Silakan ditulis di kolom komentar. Dan terima kasih kepada Kamis Bincen yang sudah donate aku agar terus berkarya. Share video ini ke komunitas yang suka Marvel atau Spider-Man agar diskusi kita langsung berlanjut. Dan like video ini jika suka dan dislike video ini jika tidak suka. Subscribe channel ini untuk konten yang serupa seperti ini, dan jangan lupa hidupin notif lonceng belnya agar tidak ketinggalan. Follow juga sosial media terkait yang ada di deskripsi.
Ya itu saja, sekian dari saya Peter Parkour, mohon undur diri Otsubiji.